penolakan yang kemarin tim Fakta dapati pada saat kemudian melakukan kunjungan dan juga penelusuran terhadap proyek reklamasi di Pulau C dan D, kini pihak dari kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah meminta waktu untuk memberikan klarifikasi atas penolakan dan juga mungkin sedikit penghadangan yang terjadi pada saat itu kepada tim Fakta. Halo, sorry. Pak Kresna. Apa kabar? Baik. Oke. Ini terima kasih juga ya, bertemu dengan kita di sini, Pak Kresna, pada saat apa yang mungkin terjadi dengan penolakan atau penghadangan kala itu terhadap tim Fakta apa? Sebenarnya itu bukan penghadangan ya, artinya kami sebagai pengelola ataupun pengembang ya, itu kan asetnya Pemda DKI. Artinya kami sebagai pengembang itu wajib untuk menjaga proyek kita. Jadi setiap ada pihak ataupun orang ataupun yang ingin ke sana itu memang terlebih dahulu harus memberitahukan, karena merupakan kewajiban kita untuk kami untuk menjaga keamanan proyek, dan untuk masuk proyek itu memang harus mengenakan pakaian khusus ya, helm dan perlengkapan lainnya. Ini standar security, karena kami juga dipantau oleh Pemda DKI. Jadi memang sudah komitmen pengembang klien kami itu PT Kapuk Naga Indah untuk selalu mematuhi semua aturan yang berlaku. Itu bukan pengusiran, sekali lagi, memang semata-mata karena penjagaan security untuk pulau itu. Pada saat itu, mungkin apa yang Pak Kresna ketahui dari penolakan tersebut sebelum saya mungkin nanti menunjukkan ya video pada saat itu? Yang setelah saya lihat di video itu, memang saya juga kaget ya. Oh, ini tanggal berapa itu ya, pengunjungannya ya? Kita kan sudah mematuhi semua aturan yang berlaku. Sehingga untuk sekarang maupun ke depannya ya, memang segala macam kegiatan di pulau maupun ada orang yang ingin berkunjung ke pulau tersebut, karena itu proyeknya sedang berlangsung dan kita sedang mengurus izin lebih lanjut, tentunya kami harus berkoordinasi dengan semua instansi dan pihak terkait. Jadi SOP-nya adalah sebenarnya untuk keselamatan ya Pak? As a matter of safety ya, keselamatan, kemudian kenyamanan, kemudian juga karena kami juga punya tanggung jawab kepada Pemda DKI, kemudian juga kita dimonitor oleh kementerian terkait ya, jadi semua dalam rangka itu. Mari kita lihat sequence per sequence ya Pak ya. Mungkin Bapak sebagai legal juga dari Kapuk Naga Indah bisa mungkin menjelaskan apa yang pada saat itu tim Fakta secara langsung hadapi begitu ya. Oh, iya. Ini di video ini ya. Tanggal berapa ya? Saat ini Fakta sedang menuju ke proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ini saya masih dalam mobil ya Pak ya. Saya jelaskan dulu ya. Pulau D yang saya masih dalam mobil. HGB atau hak guna bangunan dari Badan tidak sampai di ujung jembatan ya pada saat itu. Sudah dikantongi. Jadi sebenarnya saya nanti kasih tanggalnya, tapi kita lihat dulu ini proses kronologinya agar jelas. Saya turun tidak tepat di depan ya Pak ya. Oh iya. Saya berjalan. Ya, langsung ada penjagaan yang mendekat ke kita. Kita tidak tahu itu apa. Pak dari TV One, Balkis. Mohon maaf Pak, untuk gambar-gambar. Oke, saya pause dulu ya Pak ya. Iya. Nah, klarifikasi pertama adalah pada saat saya datang kemudian pada saat itu yang dilakukan oleh penjagaan, tadi Bapak bilang safety first, keselamatan. Tapi pada saat itu yang dilakukan oleh pihak penjagaan di ujung jembatan ya, itu tuh gate apa namanya Pak? Gate Pulau C dan D ya, menuju Pulau C dan D. Untuk menuju proyek reklamasi pembangunan Pulau C dan D. Kata pertama yang dikatakan adalah tidak ada gambar, tidak boleh ada gambar. Jadi it's not safety first, bukannya tunggu dulu, tidak boleh masuk untuk keselamatan, tapi untuk pertama kali yang disebutkan adalah tidak boleh ada gambar. Jadi mungkin ini yang ingin kita klarifikasi juga. Karena memang pada saat itu kondisinya adalah ingin juga memotret bagaimana sih proyek reklamasi ini sebenarnya berseberangan juga dengan kehidupan warga-warga yang ada di sekitarnya. Mungkin bisa dijelaskan pada saat itu kenapa pihak pengamanan punya standar seperti itu. Kalau memang tadi dikatakan safety first atau keselamatan yang lebih utama. Sebagaimana layaknya kalau atau orang lain pihak ketiga ingin mengambil gambar ataupun ingin membuat aktivitas di satu lokasi yang bukan pemiliknya, menurut kami sih itu seyogyanya ya memang harus memberitahu atau izin dulu, atau at least ada suatu perencanaan sehingga dari pihak kami, dari pihak pengembang maupun dari pihak security itu juga mengetahui sebelumnya, jadi bisa dipersiapkan lah sebelumnya itu. Dipersiapkan apanya nih Pak? Persiapkan lokasinya, kemudian bagaimana persiapan di lapangannya untuk kenyamanan, keamanan dan safety tadi. Kan kita nggak tahu apakah mungkin satpam juga atau security tidak tahu apakah
Mbak Balkis dan kawan-kawan ini mau masuk atau sekedar ambil gambar atau apa. Jadi maksud dan tujuannya belum diketahui karena tidak ada announcement, tidak ada pemberitahuan juga dari perusahaan, dari pengembang kepada penjaga. Jadi dia kaget mungkin. Oke, pertanyaan saya prosedur standarnya seperti apa kalau memang ada tamu datang? Katakanlah jurnalis mengerjakan tugasnya dan dilindungi juga oleh undang-undang kami begitu ya, dan kita datang kepada security yang sebenarnya punya tujuan untuk keselamatan, tapi kemudian justru menghadang dengan menutup gambar. Saya datang berjabat tangan dengan kalau kita bisa lihat tadi kan saya berjabat tangan. Saya memperkenalkan diri, saya di TV dan segala macam, tapi dia tidak menanyakan maksud, langsung kemudian menghadang gambar. Ini yang menjadi polemik juga di awal. Karena kita sebenarnya belum masuk ke area dari proyek tersebut, kita masih ada di jalan umum pada saat itu. Tapi dia sudah punya wewenang atau authority untuk kemudian menghadang kami. Itu yang terjadi pada saat itu. Untuk spesifik yang ini, mungkin saya akan klarifikasi dulu ya kepada manajemen proyek atau khususnya yang bertanggung jawab untuk kepada penjaga ini. Tapi secara overall, secara prinsip, pada dasarnya ya mereka mungkin menjalankan tugasnya untuk menjaga. Dan mungkin mereka kaget, ini ada apa ini wartawan gitu, atau mungkin ada sekelompok orang-orang yang mungkin tidak diharapkan atau tidak mereka tidak tahu akan datang gitu. Jadi itu sebenarnya standar saja, tidak ada spesifik message ataupun arahan dari pihak manajemen ya. Common sense saja mereka lihat ada wartawan datang mau ngambil gambar ataupun mungkin mau masuk ataupun meliput. Nah, itu kan tentunya memang harus ada koordinasi terlebih dahulu. Tadi Pak Kresna lihat ada yang bagian saya hanya di dalam mobil saja, itu sudah dihadang dan kemudian diarahkan ke dalam mobil agar saya tidak mengapa. Padahal itu gambar sudah bahkan tidak kelihatan lagi pos dari Pulau C dan D. Jadi represif yang seperti ini yang mungkin jadi pertanyaan besar, dan mungkin ini agak jadi pertanyaan masyarakat banyak karena semua sekarang sudah menyaksikan bagaimana mudah-mudahan efeknya dengan pertemuan ini ya, dengan pembicaraan ini ada klarifikasi sedikit lah dari pihak kami. Ya kita juga akan meminta maaf kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan ya, tapi tentunya juga kita akan kaji kembali ya lebih lanjut ke depan ya, kalau memang bagaimana standar prosedur gimana kita akan cek lagi. Tapi yang jelas adalah kami sebagai pengembang maupun saya sebagai penasihat hukum selalu memperhatikan apa yang aturan yang ada, dan semua itu demi menjaga suasana yang sekarang sedang berlangsung ya gitu, termasuk yang berita-berita gitu. Kita sedikit majukan ya Pak ya. Ada patroli ya? Saya tidak mau tahu ini patroli apa ini sebenarnya pada saat itu, karena kan sedang dari jauh ya. Sudah jauh. Lalu mereka yang mendekat gitu. Oke. Cari juta laut untuk pencahariannya seharian. Kita lihat ada kapal patroli. Satu kapal patroli. Kapal patroli ya. Di situ ada label tulisannya. Karena waktu itu juga dari anggota petunjuk kami sebelumnya juga lewat laut juga pernah. Nah ini tugas keamanan. Iya. Karena mereka mengatakan mereka dari PIK gitu. Dari PIK ya. Ini speedboat patroli KNI atau PIK sebenarnya? Tepatnya saya kurang jelas, ya akan cek lagi ya. Tapi yang saya lihat kalau keamanan tugas pengamanan PIK berarti keamanan wilayah PIK ya secara keseluruhan ya, PIK 1 dan PIK 2. Tapi ternyata setelah saya lihat di badan perahu itu ada tulisan PT KNI 01. Artinya di situ kan PT KNI kan stands for Kapuk Naga Indah gitu. Nah, ini yang untuk klarifikasi ini yang penting gitu Pak. Ternyata ini adalah speedboat milik KNI karena ada tulisan KNI 01 di situ. Kita masih ingin ke Pulau C, namun ini masih patroli. Nah, ini kalau kita pause sedikit di sini ya, sebentar kita pause sedikit. Nah, itu ada tulisan KNI kan Pak, KNI 01. Untuk persisnya saya cek lagi ya, karena menurut kalau yang saya tahu ya kemungkinan ini petugas lapangan PIK ya, gitu, untuk menjaga perairan, menjaga proyek PIK 1, PIK 2 maupun area yang sekelilingnya, gitu, termasuk. Tapi pasti KNI tahu ya kalau ini speedboat milik mereka atau bukan, pasti, karena saya mungkin bukan area untuk menjawab apakah betul itu milik KNI atau tidak, tapi yang jelas kalaupun milik KNI ya atau bukan ya, memang pada dasar mereka menjaga keamanan perairan di situ karena ada proyek. Gitu. Kita sepakat ada undang-undang tidak boleh menginjak lahan pekarangan milik orang lain. Betul ya, kita sepakat di situ ya Pak Kresna. Bagaimana dengan laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah ada yang kemudian punya hak untuk membatasi siapapun yang ingin mengarungi laut kita sendiri? Waktu tempo hari juga dari pihak parlemen juga dari pihak instansi lain juga lewat laut ya. Jadi kita juga tidak
ada membatasi siapapun yang melewat laut itu kan. Kita tidak bersandar ya Pak, karena Iya, iya. kita tidak Belum punya niatan, nyadar ya. kita tidak punya niatan untuk bersandar Ya, ya. pada hari itu. Karena bagi kita cukup untuk melihat saja bagaimana kehidupan nelayan, dan kita juga melakukan wawancara terhadap nelayan-nelayan di atas kapal. Patroli itu selalu ada di sekeliling kami dan membunyikan sirene, itu yang terjadi. Tadi ya Pak, sederhana ya, siapa sih kemudian yang punya hak untuk berpatroli di laut kecuali misalnya polisi air kita dan TNI kita begitu. Ya ini jadi pertanyaan begitu, kenapa kemudian pihak swasta, entah itu apakah speedboat milik Kapuk Naga Indah atau Pantai Indah Kapuk, bisa punya wewenang untuk menjaga laut gitu. Ya kalau menjaga laut kan kewenangan dan kewajiban kita semua ya untuk menjaga NKRI ini ya memang. Tapi kalau khusus mengenai speedboat ini milik siapa dan bagaimana SOP-nya, ya kita tentunya akan dicek lebih lanjut ya. Kenapa kemudian fakta mengangkat itu? Karena kami ingin tahu bagaimana apa yang dirasakan nelayan. Bayangkan jika nelayan yang sedang mencari ikan harus berhadapan dengan patroli seperti itu setiap harinya. Ya kalau intinya sih kalau merujuk pada AMDAL kita ya. Kalau kita kan sudah memenuhi AMDAL, izin lingkungan juga sudah penuhi ya. Kemudian sanksi pencabutan sanksi dari KLHK juga sudah dilakukan. Artinya bahwa kita sudah memenuhi semua persyaratan, memenuhi semua kewajiban kita sebagai pengembang kepada KLHK. Termasuk juga unsur-unsur ataupun amar-amar yang tertulis dalam SKI tersebut, termasuk juga unsur nelayan, integrasi sosial, kemudian juga KLHS, NCICD, dan seluruh persyaratan itu sudah kita penuhi. Pak Kresna, kita bicara soal AMDAL sekarang. Ya. Kondisi sebenarnya bagaimana memperbaiki AMDAL selama setahun belakangan ini? AMDAL kita sudah lengkap, izin lingkungan juga sudah kita perbarui, semua sudah kita serahkan kepada KLHK dan Pemda DKI, kemudian itu sudah dikaji kembali, sudah diverifikasi oleh KLHK, sanksi administrasi dicabut kan, pengembang sudah mewajibkan semua amar-amar, kewajiban dan semua yang diharuskan, termasuk juga pengecekan ke lapangan Pulau CD itu sudah dilakukan. Nah KLHS sendiri kan baru selesai dibahas oleh Pemprov itu, pemerintah, itu juga 15 Mei, kalau nggak salah pertengahan Mei 2017 ya kan, itu otomatis ya selama setahun ini kita juga bersama-sama kan, penyusunan KLHS jalan, kita AMDAL juga, revisi AMDAL juga jalan. Jadi itu yang mungkin menjadi isu ya, di mana tentunya kita juga melihat kan, menunggu dari pemerintah. Jadi pada saat kami melakukan penelusuran, saya klarifikasi ya Pak ya. PT Kapuk Naga Indah, Jalan Pantai Indah Barat, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 5882333. Ya, betul. Nah ini kita hubungi Pak. Bapak tahu apa yang terjadi? Mereka mengaku bukan PT Kapuk Naga Indah. Coba saya cek lagi ya, harusnya kita bisa cek saya sekarang. Saya nggak begitu hafal ya nomor telepon, tapi harusnya telepon kita bisa dihubungi ya. Oke, kita coba ya Pak. Kita coba ya, 5882333. Sama ya dengan data sama, itu ya. 5882333 atas nama Pantai Kapuk Naga Indah ya. Mudah-mudahan ini masih buka kantornya ya Pak. Sudah sore ya. Wah, buka terus kita. Buka terus ya. Oke. Artinya tetap belum jam 5 ini. Ya, ini benar nomornya Pak ya? 5882333. Halo, selamat sore. Sore. Ini Mbak mau tanya, ini PT Kapuk Naga Indah? Ini PT Mandara Permai, Ibu. PT Mandara Permai? Ya, salah Ibu. Coba ya. tanya Ini Mandara Permai. Loh, bukan PT Kapuk Naga Indah Mbak yang di Jalan PT Mandara Oke, Permai. saya boleh tanya alamatnya benar nggak Mbak, di Jalan Pantai Indah Barat? Mandara Permai, Jalan Pantai Indah Barat, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya. Itu faktanya Pak. Coba saya akan cek lagi ya mengenai nomor telepon ya, karena ini kan sesuai Jadi dengan data ya. alamat tadi yang dikatakan oleh penerima telepon barusan adalah jalan sesuai ya Pak? Tapi kalau domisili hukum PT Kapuk Naga Indah jelas itu ada di sana. Kantornya berdekatan berseberangan dengan lokasi proyek yang Mbak Balkis waktu itu datang. Di Fresh Market di rooftop gitu. Pertanyaannya adalah, benarkah ada PT Kapuk Naga Indah di Jalan Pantai Indah Barat? Tentunya kan legal ya, semua ada anggaran dasarnya, ada dokumen perusahaannya lengkap, dan juga lengkap. Mungkin mengenai itu kita akan cek lagi. Semua sebenarnya ada dalam dokumen izin lingkungan yang juga tentunya itu ada di Pemda, ada di KLHK, semua di instansi terkait punya itu. Dokumen AMDAL kita, izin lingkungan semua tebal itu kan, ada beberapa dokumen lengkap, dari situ ada jelas company profile kita maupun tanggung jawab ada di situ, dan semuanya sah. Saya yakin ini masih PR panjang. Tapi mohon support lah dari semua pihak. Kita support untuk kemudian menjadi jembatan Pak. Menjadi rekanan, menjadi teman baik, menjadi partner. Baik, itu tadi wawancara kita dengan Pak Kresna. Mungkin ada beberapa hal juga yang masih harus dicek dan diklarifikasi juga terhadap pihak manajemen terkait beberapa poin tadi. Kita akan lihat bagaimana kemudian fakta berbicara.